Halo teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini admin Tarigan Catur akan mengulas salah satu pertandingan dari turnamen Oslo Esport Cup ronde 1 match ketiga antara Grandmaster Magnus Carlsen menghadapi Grandmaster Jan Krzysztof Duda. Di sini Grandmaster Jan Krzysztof Duda yang menggunakan catur bola putih memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas pion C6 oleh Grandmaster Magnus Carlsen. Ini adalah pembukaan pertahanan Karokan Kuda F3 dan pion D5 mengajak pertukaran pion petak pusat dan kuda C3. Gajah G4 mengancam kuda yang sedang melindungi menteri. Lalu pion ancam gajah. Gajah pukul kuda di petak F3 dan menteri pukul gajah di petak F3, lalu pion E6, pion G3 dan kuda F6, gajah G2 dan kuda pukul pion di petak E4, kuda pukul kuda, pion pukul kuda dan menteri pukul pion. Menteri D5 langsung mengajak pertukaran menteri oleh Magnus Carlsen. Dan jawaban dari Duda adalah rokade pendek. Menteri pukul menteri di petak E4, gajah pukul menteri di petak E4, dan kuda D7, pion D3, dan pion A5. Gajah mundur lagi ke petak G2 agar pertahanan sep raja dari putih menjadi lebih kuat Gajah D6 dan pion B3, gajah E5 ancam benteng putih dan benteng putih menghindar ke petak B1. Gajah C3 menempatkan gajah hitam di petak C3 agar pion putih tidak bisa bermanuver lebih jauh Gajah A3 membuat semacam halangan agar hitam tidak bisa melakukan rokade pendek karena baris F8 sedang dijaga oleh gajah putih. Raja pindah ke petak D8 dan benteng D1, raja C7 dan pion D4, pion B5 dan benteng ancam gajah, lalu pion ancam gajah putih sekaligus melindungi gajah hitam, sehingga gajah putih mundur ke petak B2. Gajah pukul gajah di petak B2 dan benteng pukul gajah di petak B2, lalu benteng D8. Pion C3 mengajak pertukaran pion oleh putih. Hitam menjawab dengan kuda F6. Benteng C2 dan benteng D6. Benteng E3 dan benteng D8 mengancam pion putih 2 kali. Benteng E5 dan kuda D5 mengancam pion 2 kali juga, dan pion maju ke petak C4 untuk mengancam balik kuda hitam. Pion F6 di sini jadi hitam bukan memilih untuk memindahkan kudanya, tetapi lebih memilih untuk mengancam balik perwira dari putih yang lebih besar, yaitu benteng. Benteng pindah ke petak H5 mengancam pion dan kuda C3. Benteng pukul pion di petak A5 dan raja B6 ancam benteng putih, dan benteng putih kembali ke petak H5 dengan tempo ancam pion hitam. Benteng pukul pion di petak D4 dan benteng pukul pion di H7. Benteng D7 melindungi pion hitam di petak G7 dan pion H4. Benteng A8 mengancam pion 2 kali dan gajah H3, pion F5 dan pion G4. Pion F pukul G4 dan gajah pukul pion di petak G4, lalu benteng E7 melindungi pion hitam, lalu benteng H5, pion E5 dan benteng G5. Benteng pukul pion di petak A2, benteng pukul benteng, dan kuda pukul
benteng. Raja F1 di sini hitam gara-gara langkah yang kurang tepat ini membuat hitam unggul secara posisi +2 ya, cukup besar untuk permainan yang akan segera memasuki babak akhir. Kuda C1 dan gajah D1, raja C5 dan raja E1, kuda skak di petak D3 dan raja mendekat. Lalu raja hitam juga maju ke petak D4 untuk melindungi kuda hitam. Benteng skak di petak G4 dan pion E4. Jadi di sini posisi kuda hitam di petak D3 semakin solid, semakin kuat, yang membuat pertahanan dari putih agak kocar-kacir ya. Pion F3 dan raja C3, langkah yang menurut analisa komputer kurang begitu baik, tetapi di sini Magnus Carlsen masih unggul +1,5 secara posisi, jadi masih cukup aman. Benteng pukul pion di petak E4 dan kuda skak di C1, raja E1 dan benteng D7, pion C5 dan kuda skak di D3, raja E2 dan kuda B2, benteng skak di petak E3 dan benteng menutup di petak D3, benteng pukul benteng skak dan kuda pukul benteng. Nah, disinilah kesalahan fatal dari Jan Krzysztof Duda. Jan Krzysztof Duda memilih langkah pion H5 yang ternyata membuat situasinya berubah total dari keunggulan Magnus Carlsen cuma 0,8 secara posisi, karena langkah pion H5 ini menjadi keunggulannya 4,7 yang membuat Magnus Carlsen sudah pasti menang di pertandingan kali ini. Kuda skak di petak F4 dan raja E3, lalu kuda pukul pion di petak H5. Inilah kelemahannya, karena sama saja setelah langkah tadi ya, pion ke petak H5 ini sama saja menyerahkan satu pionnya gratis. Lalu raja E4 dan raja D2, lagi-lagi putih kena ya, gajah putihnya sudah tidak bisa lagi menghindar. Raja E5 dan raja pukul gajah di petak D1, raja D6, raja C2, raja pukul pion di petak C6 dan raja pukul pion di petak B3, raja D6, dan setelah hitam melangkah kuda ke petak F6 tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Jan Krzysztof Duda memutuskan untuk menyerah. Karena kalau seandainya nanti pion putih maju, misalkan nanti sampai ke petak C7, maka cukup simple bagi Magnus Carlsen untuk menghadapinya dengan nanti kuda hitam skak saja ya di petak E8, dan setelah misalnya raja pindah, maka kuda pukul pion. Oleh karena itu, sebelum itu terjadi, Grandmaster Jan Krzysztof Duda sudah memutuskan untuk menyerah. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.